Seorang pria, demi membuktikan keberadaan sesuatu, merelakan rumahnya, berhenti dari pekerjaannya, dan tinggal di tepi danau selama 32 tahun. Guinness World Records memberinya sebuah penghargaan khusus yang disebut pemburu monster yang berjaga paling lama. Tapi 32 tahun berlalu, dia tidak menemukan apapun. Yang lebih mengejutkan adalah dia tidak sendirian. Selama 90 tahun, lebih dari 3.000 orang mengaku melihat monster yang sama dengan mata kepala sendiri. Ada lebih dari 200 laporan penampakan setiap tahunnya, jauh melebihi gabungan dari semua danau monster lainnya di dunia. Pada tahun 2019, para ilmuwan kehabisan kesabaran mengambil 290 sampel DNA bawah air, tapi tidak menemukan jejak makhluk yang tidak diketahui sama sekali. Malah mereka menemukan sesuatu yang tidak seharusnya ada dalam jumlah besar. Dan hal ini justru bisa menjelaskan mengapa 3.000 orang normal seperti orang gila sangat yakin mereka melihat monster. Kisah pria ini terjadi di Inggris pada tahun 1951. Hunter saat usianya 26 tahun, dia bekerja memasang alarm anti-maling di Dorset, Inggris. Suatu hari dia bertanya pada dirinya sendiri, saat aku umur 70 tahun dan mengingat kembali hidupku, apa yang akan aku pikirkan? Keesokan harinya, dia menjual rumahnya dan berpamitan dengan pacarnya, membeli mobil van perpustakaan keliling yang sudah tidak dipakai, lalu menyetir dari Inggris Selatan hingga ke dataran tinggi Skotlandia, dan parkir di pantai Dores di tepi Loch Ness. Sejak saat itu, dia tidak pernah pergi lagi. Setiap hari dia memegang teropong dan kamera menatap tajam ke arah danau, tanpa peduli dingin atau panas. Satu-satunya saat dia melihat benda tak dikenal adalah pada tahun pertama dia pindah ke sana. Ada benda raksasa yang melesat dari bawah air seperti torpedo, menerjang ombak setinggi 0,5 meter, sangat cepat sampai dia tak sempat mengambil foto. Selama lebih dari 30 tahun setelah itu, dia tidak pernah melihatnya untuk kedua kalinya. Namun dia tetap tidak pergi. Kamu mungkin berpikir dia sudah gila, tapi masalahnya bukan pada dirinya. Masalahnya ada pada danau ini. Ada lebih dari 100 danau di dunia yang punya legenda monster. Danau Champlain di As ada 12 kejadian tiap tahun. Danau Okanagan di Kanada ada 8 kejadian per tahun. Danau Tahoe di California juga punya monster air-nya sendiri. Sekitar 12 kejadian tiap tahun. Tapi Loch Ness lebih dari 200 kejadian tiap tahun. Ini tidak cuma sekadar banyak. Secara statistik ini hal yang mustahil. Kecuali ada sesuatu yang unik dari danau ini yang memicu penampakan. Loch Ness bukan danau biasa. Ini adalah luka berusia 400 juta tahun di bumi. Pergerakan tektonik merobek daratan Skotlandia menjadi dua. Setelah zaman es berakhir, lembah retakan itu terisi air, dan lahirlah Loch Ness, panjangnya 37 km, titik terdalamnya lebih dari 230 meter, lebih dalam dari kedalaman rata-rata Laut Utara. Data deteksi terbaru menunjukkan suatu titik di dasar danau mungkin mencapai 247 meter. Lokasi itu dinamakan Sarang Ness. Tapi kedalaman bukanlah hal yang paling mengerikan. Yang paling mengerikan adalah kamu tidak bisa melihat apa-apa. Air danau diwarnai coklat tua oleh gambut yang melimpah. Jarak pandang di dalam air hanya 10 cm. Jika kamu memasukkan tanganmu, kamu bahkan tidak bisa melihat jarimu. Di danau normal, otakmu bisa memproses informasi visual dengan semestinya. Namun di lingkungan seperti ini, otak manusia dipaksa untuk berimajinasi. Dan otomatis mengisi bagian yang buram dalam penglihatan. Sebatang kayu yang mengapung akan dibayangkan sebagai kepala monster, semburan ombak akan dilihat seperti punuk, sebuah bayangan akan dianggap sebagai makhluk yang berenang. Dalam psikologi, hal ini disebut pareidolia. Otak manusia pada dasarnya akan merespons informasi yang kabur untuk mengenali pola dan wajah. Sama seperti kita melihat wajah manusia di awan atau melihat mata di busa kopi. Dan lingkungan Loch Ness memperbesar ilusi ini hingga ratusan kali lipat. Lagi pula, Loch Ness punya karakteristik fisik yang sangat langka. Sebagian besar danau mengalami perputaran air 2 kali setahun, pertukaran lapisan air dingin dan hangat. Untuk menjaga keseimbangan ekosistem, tapi air di Loch Ness hanya berputar sekali setahun. Termoklinnya stabil dan terpisah sepanjang tahun, sehingga nyaris tidak bercampur. Ini berarti dasar danau adalah sistem yang nyaris tertutup.
Jika pada akhir zaman es ada sesuatu yang terperangkap di dalamnya, secara teori ia bisa hidup sampai sekarang. Gagasan ini memicu teori yang paling populer, bahwa monster Loch Ness adalah Plesiosaurus. Plesiosaurus adalah reptil laut dari zaman Jurassic dengan panjang tubuh 8-12 meter, punya 4 sirip dan leher panjang yang ikonis. Sangat cocok dengan deskripsi semua saksi mata, namun sayangnya Plesiosaurus sudah punah 66 juta tahun yang lalu. Sebelum punah, ada banyak fosil yang tersisa, namun tidak ada jejak lagi setelah kepunahannya. Beberapa orang bahkan mengambil coelacanth sebagai contoh. Manusia mengira ikan ini sudah punah selama 80 juta tahun. Ternyata pada tahun 1938 di pantai Afrika Selatan, ikan ini ditangkap hidup-hidup oleh para nelayan. Bagaimana jika hal yang sama terjadi pada Plesiosaurus? Sayangnya, kemungkinan ini tidak tahan terhadap 3 uji berikut. Pertama, makanan. Seekor Plesiosaurus membutuhkan 200 pon ikan setiap hari. Seluruh populasi ikan di Loch Ness tidak cukup untuk dimakannya. Kedua, kualitas air. Plesiosaurus adalah makhluk laut. Jika tinggal di air tawar dalam waktu lama, akan mati keracunan perlahan karena ketidakseimbangan tekanan osmotik. Ketiga, dan yang paling fatal, Plesiosaurus bernapas dengan paru-paru. Harus muncul ke permukaan setiap beberapa jam untuk mengambil napas. Loch Ness kedatangan 1 juta turis setiap tahun. Permukaan danau dipenuhi perahu dan kamera. Seekor reptil sepanjang 10 meter rutin muncul untuk bernapas. Bagaimana mungkin tidak ada yang memotretnya dengan jelas? Teori Plesiosaurus benar-benar runtuh di sini. Lalu bagaimana dengan sonar? Sonar tidak mungkin berbohong, kan? Tahun 1987, manusia memulai pencarian sonar terbesar dalam sejarah di Loch Ness. 20 mata perahu berbaris dalam satu barisan, dilengkapi dengan sonar militer, menyapu seluruh dasar danau seperti sisir. Mereka benar-benar mendeteksi objek bergerak yang besar. Seluruh dunia heboh. Namun analisis lebih lanjut menemukan, sinyal tersebut adalah gangguan dari 24 perangkat sonar yang saling berinterferensi. Yang dideteksi sonar bukanlah monster, melainkan dirinya sendiri. Karena termoklin di Loch Ness akan menyebabkan gelombang suara menghasilkan fatamorgana akustik, sinyalnya diperkuat, didistorsi, dan dipantulkan. Kawanan ikan terlihat seperti makhluk raksasa tunggal, gelembung dari benda yang membusuk, berubah menjadi titik cahaya yang bergerak. Bahkan ada zona mati di dasar danau yang tidak bisa ditembus oleh sonar. Zona mati ini menjadi benteng spiritual terakhir bagi orang-orang yang percaya. Fakta bahwa Anda tidak menemukannya bukan berarti ia tidak ada di sana. Baiklah, tapi DNA tidak mungkin berbohong, kan? Pada tahun 2019, tim Profesor Gemmel dari Selandia Baru melakukan survei biologi paling komprehensif dalam sejarah di Loch Ness, mengekstrak DNA lingkungan dari 250 sampel air, menganalisis lebih dari 500 juta sekuens gen. Hasilnya tidak ada reptil, tidak ada hiu, tidak ada lele, tidak ada sturgeon. Semua teori utama runtuh di hadapan DNA. Namun mereka menemukan sangat banyak DNA belut Eropa dalam jumlah yang tidak normal, hampir ada di setiap titik pengambilan sampel. Profesor Gemmel berkata, kita tidak bisa menyingkirkan kemungkinan adanya belut raksasa di Loch Ness. Belut Eropa biasanya hanya berukuran 1 meter. Namun jika ada satu belut yang tidak pergi ke Samudra Atlantik untuk berkembang biak dan tetap tinggal di danau untuk terus tumbuh, secara teoritis panjangnya bisa mencapai 3 ke 4 meter. Seekor belut sepanjang 4 meter yang berenang di air yang gelap, dengan imajinasi tambahan dari otak Anda, bisa saja berubah menjadi monster berleher panjang, berpunuk dengan panjang 30 kaki. Namun bahkan, teori belut raksasa sekalipun tidak bisa menjelaskan semuanya. 0 Loch Ness eel. 7 belut tidak memiliki leher panjang shark catfish. Chinese 2 Loch Ness eel tidak akan mengangkat kepalanya keluar dari air. Zalal shark catfish, Loch Ness eel tidak bisa bergerak di darat shark catfish. Sementara ada saksi mata yang dengan yakin mengatakan bahwa sesuatu yang mereka lihat itu seperti angsa, mengangkat lehernya dengan anggun. Bahkan ada yang mengaku pernah melihatnya di tepi danau. Orang-orang ini tidak gila. Detail deskripsi mereka sangat konsisten, seolah-olah yang mereka lihat adalah makhluk yang sama. Lalu apa sebenarnya yang mereka lihat? Jawabannya tersembunyi dalam sebuah foto dari tahun 1994. Foto ini adalah monster sebenarnya dari seluruh mitos Loch Ness. Ya, ahli bedah London, Robert Wilson, mengambil foto ahli bedah yang terkenal itu. Leher panjang yang muncul dari air membentuk siluet monster yang sempurna. Foto ini menguasai imajinasi manusia selama 60 tahun penuh. Hingga pada tahun 1994, pembuatnya, Christian Spurling, mengakui sebelum meninggal bahwa foto itu dibuat menggunakan kapal selam mainan dan potongan kayu plastik.
Penyebabnya bahkan lebih konyol, seorang pemburu dipekerjakan oleh surat kabar untuk mencari jejak palsu monster air. Setelah kedoknya terbongkar, ia menjadi sangat marah lalu merancang foto palsu ini untuk membalas dendam, sebuah dendam pribadi, menciptakan mitos global selama 1 abad. Setelah foto itu terungkap palsu, laporan penampakannya malah semakin banyak karena selama 60 tahun, foto ini telah tertanam di benak seluruh umat manusia, membentuk sebuah pola visual, leher panjang, kepala kecil, dan punuk. Sejak saat itu, segala bayangan samar yang dilihat orang-orang di permukaan danau akan secara otomatis dicocokkan oleh otak dengan pola visual ini. Orang-orang bukan mendeskripsikannya setelah melihat monsternya, melainkan otakmu sudah memberikan jawabannya terlebih dahulu, lalu kamu mencari buktinya di dunia nyata. Inilah rahasia terbesar Loch Ness. Air gambut memaksa otakmu membayangkan adanya termoklin dan membuat sonar tidak berfungsi. Sebuah foto palsu menanamkan pola visual di otakmu. Sementara 2 juta turis setiap tahun serta miliaran pendapatan pariwisata membuat warga setempat tidak punya alasan untuk mengakhiri mitos ini. Pemerintah Inggris bahkan pernah membuat undang-undang khusus yang melarang siapapun menyakiti makhluk yang tidak pernah terbukti keberadaannya ini. Kamu tidak salah dengar. Makhluk yang mungkin sama sekali tidak ada mendapat perlindungan hukum. Hal ini jauh lebih konyol daripada cerita monster air manapun. Penampakan masih terus berlanjut pada tahun 2025. Pada awal tahun, seorang turis di pantai Dores memotret bayangan hitam raksasa di bawah air. Kepala pusat Loch Ness mengatakan bahwa ini mungkin penampakan yang paling penting tahun ini. Misteri penampakan Loch Ness masih jauh dari kata terpecahkan. Memasuki bulan Oktober, penampakan resmi keempat telah tercatat. Jumlahnya sudah melampaui total sepanjang tahun 2024. Pada festival eksplorasi Quest di bulan Mei tahun yang sama, robot bawah air digunakan untuk pertama kalinya menyisir dasar danau dan berhasil merekam ikan barakuda raksasa. Ini adalah pertama kalinya di perairan dalam. Ditemukan bukti langsung adanya ikan berukuran besar. Robot itu juga mengangkat benda dari tahun 1970-an, peralatan peninggalan pemburu monster Dr. Robert Rees, yang telah berbaring tenang di dasar danau selama 55 tahun. Steve Feldman pernah mengatakan satu hal, aku mungkin satu-satunya orang di dunia ini yang karena gagal melakukan sesuatu, malah mendapatkan rekor dunia. Tapi dia juga mengatakan hal lain, aku tidak pernah menyesal sehari pun seumur hidupku. Monster Loch Ness mungkin tidak pernah ada di dalam air, ia selalu hidup di dalam otak manusia, dan otak kita ini jauh lebih dalam daripada Loch Ness. Pada tahun 2024, sekelompok ilmuwan menjatuhkan kamera ke dalam kegelapan sedalam 500 meter di Antartika. Setelah rekamannya dikirim kembali, tidak ada satupun orang di tim yang berbicara, karena apa yang mereka lihat di perairan ini seharusnya tidak pernah ada. Semua buku pelajaran selama 40 tahun terakhir, semua laporan penelitian, semua peta penyebaran, semuanya menuliskan kalimat yang sama. Tidak ada hiu di sini, tidak mungkin ada hiu, tapi kamera tidak bisa berbohong. Yang lebih mengerikan adalah, jika di Antartika saja bisa ada hiu, perairan yang kita anggap sangat aman, zona terlarang yang kita tetapkan, masih ada berapa yang benar-benar nyata? Masih ada berapa yang benar-benar nyata? Perairan itu berada di dekat kepulauan South Shetland. Suhu airnya -2 derajat sepanjang tahun. Jika kamu memasukkan tangan ke sana, kurang dari 20 detik, jarimu akan mati rasa. Kurang dari 2 menit, otot-otot akan berhenti merespons suhu seperti ini. Bahkan sebagian besar ikan laut dalam pun enggan tinggal di sana. Namun yang terekam oleh kamera itu adalah seekor hiu. Untuk memahami betapa konyolnya hal ini, kamu harus tahu dulu pandangan ilmuwan terhadap perairan ini selama beberapa dekade terakhir. Pada peta penyebaran hiu di seluruh dunia, perairan Antartika selalu kosong. Bukannya tidak pernah diteliti, melainkan setiap kali ke sana tidak pernah menemukan apapun. Jadi, kesepakatan di dunia sains sangat jelas. Di sini terlalu dingin, hiu tidak bisa bertahan hidup di sini. Kalimat ini ditulis ke dalam buku pelajaran dan ditulis ke dalam setiap kurikulum biologi kelautan. Selama 40 tahun, tidak ada yang meragukannya. Tapi, ada hal menarik tentang konsensus. Nama lainnya adalah kita belum melihat pengecualiannya.
Kemudian kamera itu jatuh ke dalam kegelapan saat itu tahun 2022 dari Organisasi Penelitian Ilmiah dan Industri Persemakmuran Australia CIRO dan tim ekspedisi gabungan survei Antartika Inggris di dasar laut sebelah barat daya Kepulauan Shetland Selatan menempatkan sebuah kamera observasi laut dalam. Tujuannya sebenarnya bukan untuk mencari hiu, mereka sedang meneliti organisme bentik kutub, makhluk-makhluk kecil yang berjuang hidup di air yang nyaris beku. Kamera itu hanya diam di dasar laut, tidak ada suara apapun di dalam kegelapan, hanya ada arus laut yang sangat lambat, menggulung pasir dan lumpur butir demi butir, lalu menjatuhkannya kembali. Kemudian, sebuah bayangan muncul. Cara bayangan itu bergerak, sama sekali berbeda dengan organisme bentik lainnya. Ia tidak mengambang, juga tidak merangkak. Ia berenang. Para peneliti menatap layar yang menampilkan rekaman itu, terdiam untuk waktu yang lama karena ukuran tubuhnya, bentuk siripnya, dan cara berenangnya. Itu adalah seekor hiu, lebih spesifiknya itu adalah hiu tidur Antartika, kerabat dekat hiu Greenland di belahan bumi selatan. NOAA Ocean Exploration, tinyurl.com, tegebabi piapat jubto di mantb EFCC by 2.0 bit ali BSP. Mungkin Anda pernah mendengar tentang hiu Greenland, NOAA Ocean Exploration, tinyurl.com, asala tarkigita fab TTBRCFC by 3.0bit.li/xbvzp vertebrata dengan umur terpanjang yang diketahui di bumi. NOAA Ocean Exploration, tinyurl.com /12/TBITRFCC by 2.0bit.li/xbvzp bisa hidup hingga lebih dari 400 tahun. Seekor ikan yang ketika ia lahir, Eropa bahkan belum menemukan mesin cetak, dan sepupunya dari belahan bumi selatan ini, dengan begitu sunyi, muncul di tempat yang tidak mungkin ada hiu. Ini adalah pertama kalinya dalam sejarah manusia mendapatkan rekaman langsung dari hiu hidup di perairan Antartika. Namun yang benar-benar membuat para ilmuwan merinding, bukan sekadar karena ia muncul di sana, melainkan bagaimana ia bisa ada di sana. Hiu adalah predator dengan metabolisme tinggi, yang perlu terus berenang untuk mempertahankan suhu tubuh, serta butuh banyak mangsa untuk mengisi kembali energinya. Di perairan dengan suhu seperti Antartika, metabolisme seekor hiu tropis biasa akan seperti Anda melempar ponsel ke dalam kulkas, baterai turun dari 100% langsung menjadi 20%, dan seluruh sistemnya langsung mati total. Namun, hiu tidur berbeda, ia berevolusi dengan mode hemat daya ekstrem, berenang sangat lambat dengan metabolisme sangat rendah, bisa bertahan di air yang nyaris beku untuk mempertahankan fungsi kehidupan yang paling dasar. Ia seperti komputer tua yang selalu dibiarkan menyala. Tidak cepat, namun tidak mati. Penemuan ini membuka sebuah pintu serta memunculkan sebuah pertanyaan yang lebih besar. Jika garis batas absolut Antartika ini saja bukanlah dinding yang sebenarnya, maka batasan-batasan lain di lautan, berapa banyak yang sungguhan ada? Untuk menjawab pertanyaan ini, Anda harus tahu dari mana batasan-batasan ini berasal. Pada pertengahan abad ke-19, naturalis Inggris Alfred Russel Wallace melakukan ekspedisi menyeberangi pulau-pulau di Asia Tenggara, menemukan hal yang aneh. Ada sebuah garis tak terlihat, yang sepenuhnya memisahkan hewan di kedua sisinya menjadi dua dunia. Di sebelah barat garis ada harimau, kera, dan badak. Di sebelah timur garis ada kanguru, platypus, dan hewan marsupial. Jarak tersempit di antara kedua sisi hanya 35 km. Hanya butuh 40 menit berkendara untuk menyeberanginya. Tetapi perbedaan populasi hewan di kedua sisi begitu besar, layaknya terpisah oleh dua benua, garis ini kelak dinamakan garis Wallace. Biologi kelautan modern mengadopsi konsep ini, membagi lautan global menjadi 30 zona biogeografis yang terpisah. Rata-rata 42% dari spesies hanya hidup di zona tempat mereka berada dan menghilang saat melewati batas tersebut. Layaknya toko kecil yang hanya buka di jalanan rumah Anda, jika berjalan 2 blok lagi, Anda tidak akan bisa menemukannya. Cara batasan-batasan ini terbentuk berbeda-beda. Beberapa berupa gradien suhu, sementara yang lain adalah barisan pegunungan yang tenggelam di bawah air. Punggung Bukit Tengah Atlantik, barisan pegunungan bawah laut ini membentang dari Samudra Arktik hingga Antartika, dengan rata-rata ketinggian 2 hingga 3.000 meter di atas dasar laut. Setara dengan 3 gunung Hua yang ditumpuk menjadi satu, semuanya tenggelam di bawah air.
Penghalang inilah yang memisahkan hiu putih besar di Samudra Atlantik menjadi populasi timur dan barat yang tak pernah berinteraksi berdasarkan data pelacakan satelit. Hiu putih besar di Samudra Atlantik Barat Cairi hampir tidak pernah berenang ke Samudra Atlantik Timur. Carcharinus tilstoni bukannya tidak mau, melainkan pegunungan bawah laut itu mengganggu navigasi medan geomagnetik mereka. Ibarat kamu sedang menyetir, tiba-tiba sinyal navigasi hilang sepenuhnya, berada di persimpangan jalan dan tidak tahu arah sama sekali. Sebagian besar hiu berhenti di sana dan berbalik arah. Tapi apa yang terjadi selanjutnya membuat peta distribusi ini sama sekali tidak berlaku. Tahun 2018, tim proyek penelitian hiu Ocearch di Afrika Selatan memasang pelacak satelit pada seekor hiu putih besar. Mereka menamainya Alicia. Lalu para peneliti melihatnya dengan mata kepala sendiri. Berangkat dari Afrika Selatan, berenang melintasi Samudra Hindia, melewati berbagai zona biogeografi, hingga akhirnya tiba di perairan Indonesia. Total perjalanan 37.000 km. Coba bayangkan jaraknya. Berangkat dari Beijing, mengelilingi bumi hampir satu putaran penuh, ditambah seperempatnya. Ini bukan hanya migrasi hiu putih besar terpanjang yang pernah tercatat. Jarak ini langsung melampaui pemegang rekor sebelumnya, sejauh 20.000 km. Pemegang rekor sebelumnya itu adalah hiu putih besar lain bernama Nicole. Pada tahun 2003, ia berenang pulang pergi dari Afrika Selatan ke Australia. Saat itu ia sudah membuat para pakar hiu di seluruh dunia tercengang. Alicia berenang hampir sepanjang diameter bumi lebih jauh darinya. Apa artinya ini? Artinya populasi di Atlantik dan populasi di Indo-Pasifik memiliki kemungkinan kontak yang nyata dalam sejarah, dan temuan selanjutnya mengubah kemungkinan ini menjadi bukti nyata. Tahun 2019, para peneliti di Samudra Atlantik Barat dekat segitiga Bermuda menemukan seekor hiu putih besar dengan genetik abnormal. Hasil analisis DNA menunjukkan bahwa ini adalah individu hibrida. Induknya satu dari populasi Indo-Pasifik, satu dari populasi Pasifik Utara. Dua kelompok yang secara genetik sudah terpisah lebih dari 200.000 tahun. Entah pada titik waktu yang mana, dua individu saling bertemu di suatu tempat di laut dalam, lalu menghasilkan keturunan yang muncul di Samudra Atlantik ini. Isolasi 200.000 tahun dihancurkan oleh satu pertemuan. Kamu tahu seberapa lama 200.000 tahun itu? Homo sapiens modern keluar dari Afrika baru sekitar 300.000 tahun yang lalu. Dengan kata lain, saat nenek moyang kita belum menemukan tulisan, dua kelompok hiu ini sudah mulai berpisah. Tapi lautan pada akhirnya menyatukan mereka kembali. Inilah bagian yang paling mendobrak pemahaman dari semua ini. Kita selalu mengira ilmuwanlah yang meneliti batas-batas wilayah hiu. Tapi sebenarnya bukan kita yang menarik garis batasnya. Hiulah yang mengungkapkannya kepada kita. Bahwa garis itu sama sekali tidak ada. Peta yang digambari zona terlarang itu bukanlah dinding. Itu adalah probabilitas. Itu berarti sebagian besar hiu hampir tidak akan pernah melewati garis ini, tapi kadang-kadang ada individu yang melewatinya. Dan individu-individu yang melewatinya itu dalam skala waktu 400 juta tahun sudah cukup untuk menulis ulang seluruh peta. Hiu telah melewati 5 kali kepunahan massal di bumi dan selalu berhasil selamat di setiap kalinya. Bukan karena keberuntungan, melainkan berkat mereka yang berada di tempat yang dianggap semua orang sebagai jalan buntu berenang melewatinya. Dan bertahan hidup, berkembang biak lalu menjadi individu yang menulis ulang peta. Dan sekarang, suhu air laut sedang naik. Pola arus laut sedang berubah. Batas-batas tak terlihat yang telah terbentuk selama puluhan juta tahun itu sedang bergerak dengan kecepatan yang tak terlihat oleh mata telanjangmu. Hiu banteng dan hiu harimau yang awalnya hanya muncul di daerah tropis, kini mulai sering muncul di pantai-pantai kota di Australia Selatan. Tempat-tempat itu dulunya sama sekali bukan wilayah mereka. Garis batas itu sedang bergerak mendekatimu. Terakhir kali kamu pergi ke pantai, mungkin kamu merasa laut itu sangat aman, tapi soal keamanan ini, bukanlah laut yang memberitahumu, melainkan peta itulah yang memberitahumu, dan peta itu sedang diubah oleh hiu demi hiu, secara diam-diam ditulis ulang. Kamu pikir kamu berada di puncak rantai makanan? Maaf saja, kamu hanyalah seorang penyintas. 140 juta tahun yang lalu, ada suatu makhluk, ini adalah buaya, tapi ia berevolusi memiliki tubuh hiu. Saat para ilmuwan pertama kali melihat fosilnya, mereka terdiam selama 3 hari penuh. Karena makhluk ini, dari sudut pandang evolusi, sama sekali tidak seharusnya ada. Ia menanggalkan sisiknya, menumbuhkan sirip, bahkan belajar melahirkan di laut. Panjangnya 8 meter, kekuatan gigitannya mampu mengunyahmu hingga ke tulang-tulangnya.
Ia menguasai lautan selama 20 juta tahun, 100 kali lebih lama dari sejarah manusia. Kemudian, dalam semalam, semuanya lenyap, tidak ada gunung berapi, tidak ada meteorit, tidak ada jejak sama sekali. Ahli paleontologi sampai sekarang tidak berani menjawab satu pertanyaan. Makhluk apa yang bisa membuat penguasa lautan punah secara massal? Yang lebih mengerikan adalah, jika makhluk itu masih ada, coba tebak apa yang ia makan sekarang? Makhluk ini, para ilmuwan memberinya nama, yaitu buaya laut, yang berarti buaya di dalam lautan, tapi ku beritahu ya, nama ini terlalu lembut, sama sekali tidak sebanding dengan keganasannya. Kisahnya dimulai dari 200 juta tahun yang lalu, saat itu bumi baru saja mengalami kepunahan massal. Peristiwa kepunahan Trias Jura, lautan menjadi sangat kacau. Banyak relung ekologi yang menjadi kosong. Tepat pada saat itu, sekelompok buaya membuat keputusan gila. Mereka ingin turun ke laut. Kamu mungkin berkata, apa anehnya buaya turun ke laut? Bukankah buaya muara juga berenang ke laut? Tapi aku beritahu, ya, itu hal yang sama sekali berbeda. Buaya muara hanya sesekali pergi ke laut, sedangkan kelompok buaya ini ingin sepenuhnya menjadi makhluk laut. Pertama-tama mereka memodifikasi ekornya. Ekor buaya biasa berbentuk bulat, seperti tongkat. Tapi ekor buaya laut berevolusi memiliki sirip ekor seperti hiu. Ini membuat kecepatan renang mereka melonjak tajam, mampu melesat di air seperti torpedo. Kemudian, anggota tubuh mereka mulai menyusut. Cakar yang tebal berubah menjadi sirip pipih, persis seperti sirip lumba-lumba. Ini adalah di antara hewan Archosauria. Pertama kalinya muncul sirip sungguhan. Tahukah kamu apa artinya ini? Artinya mereka meninggalkan daratan, ditinggalkan selamanya, tapi perubahan yang paling gila adalah mereka membuang zirah pelindung mereka. Apa yang paling dibanggakan oleh buaya? Sisik pelindung yang tak tembus senjata, tapi buaya laut tidak menginginkannya lagi. Mereka berevolusi, memiliki kulit halus, seperti lumba-lumba. Tidak ada satupun sisik. Mengapa? Karena di lautan, kecepatan lebih penting daripada pertahanan saat kamu adalah pemangsanya. Kamu tidak butuh zirah. Ilmuwan mengelompokkan buaya yang sepenuhnya menjadi hewan laut ini ke dalam keluarga Metraiorhynchidae. Dari semua hewan Archosauria, merekalah yang paling beradaptasi dengan lautan, lebih ekstrem dari Ichthyosaurus, lebih menyeluruh dari Plesiosaurus, dan di dalam keluarga ini ada makhluk yang kejam, bernama Dacosaurus. Panjang tubuhnya hampir 7 meter, setara dengan paus orca dewasa. Namun orca adalah mamalia, memiliki kehidupan sosial dan berburu bersama Dacosaurus. Ia adalah pembunuh penyendiri, bertarung sendirian melawan seluruh lautan. Di dalam mulut Dacosaurus, penuh dengan gigi tajam yang melengkung. Bukan gigi kerucut seperti buaya biasa, melainkan pisau bergerigi. Dalam satu gigitan, bisa merobek puluhan kilogram daging dari mangsanya. Ahli paleontologi di sebelah fosilnya menemukan tulang Ichthyosaurus yang telah digigit. Anda tidak salah dengar, Ichthyosaurus yang merupakan predator puncak di lautan pada masa itu. Tapi ternyata di mata Plesiosuchus hanyalah makan siang. Namun Plesiosuchus bukanlah yang paling mengerikan. Mimpi buruk yang sebenarnya disebut Dacosaurus. Nama makhluk ini dalam bahasa Yunani berarti kadal yang menggigit. Dari namanya saja Anda sudah tahu bahwa ini bukan makhluk sembarangan. Fosil Dacosaurus pertama kali ditemukan di Jerman. Awalnya para ilmuwan mengira ini adalah gigi dari sejenis dinosaurus karnivora. Karena giginya sangat mirip dengan gigi T-Rex, besar dan melengkung dengan gerigi halus di tepinya. Belakangan baru diketahui bahwa makhluk ini adalah buaya. Seekor buaya dengan gigi. Dinosaurus kepala Dacosaurus sangat pendek, tidak pipih seperti buaya pada umumnya. Jika dilihat dari samping, kepalanya berbentuk segitiga seperti sebuah kapak. Bentuk kepala seperti ini bisa memberikan kekuatan gigitan yang lebih kuat. Para ilmuwan memperkirakan bahwa kekuatan satu gigitan Dacosaurus cukup kuat untuk menembus perut Ichthyosaurus. Selain itu, makhluk ini sangat pintar. Dia tahu bagaimana memanfaatkan kelebihannya. Dacosaurus tidak menggigit secara brutal seperti hiu. Dia akan menggunakan kapak itu untuk menabrak mangsanya dengan keras, membuat lawannya pingsan dan terluka, lalu perlahan menikmatinya. Strategi berburu seperti ini hampir tidak ada tandingannya di lautan pada saat itu yang lebih tak masuk akal. Fosil Dacosaurus tidak hanya ditemukan di Eropa, tapi juga di Amerika Selatan, di Argentina dan Meksiko. Tulang-tulangnya juga telah digali
Ini menunjukkan apa? Menunjukkan bahwa jangkauan persebaran makhluk ini sangat luas, hampir tersebar di seluruh Laut Tethys Purba. Lautan itu adalah cikal bakal Laut Tengah dan Samudra Hindia saat ini. Bayangkan pemandangan itu, 150 juta tahun yang lalu, di lautan tropis yang hangat, berkeliaran sekelompok buaya tanpa sisik, ekor mereka seperti hiu. Anggota tubuh mereka seperti lumba-lumba, gigi mereka seperti dinosaurus. Setiap makhluk yang memasuki wilayah mereka akan menjadi mangsa Ichthyosaurus, Plesiosaurus, Ammonid, kawanan ikan. Bahkan Pterosaurus yang terbang terlalu rendah. Tidak ada satupun yang bisa lolos. Kelompok buaya laut ini menguasai lautan selama 80 juta tahun, mulai dari awal periode Jurassik hingga awal periode Kapur. Tahukah Anda apa artinya 80 juta tahun? Manusia dari mulai berjalan tegak hingga sekarang baru 7 juta tahun. Waktu kekuasaan mereka lebih dari 10 kali lipat sejarah manusia. Namun sesuatu yang aneh terjadi, sekitar 125 juta tahun yang lalu, keluarga ini tiba-tiba menghilang dari bumi. Tidak ada hantaman meteor, tidak ada letusan gunung berapi super, tidak ada perubahan permukaan laut yang drastis, tidak ada apa-apa. Mereka hanya begitu saja, punah tanpa jejak. Fosil buaya laut terakhir ditemukan di lapisan batuan zaman Kapur awal, lalu tidak pernah ada lagi, seolah-olah mereka tidak pernah ada. Ahli paleontologi mengajukan beberapa hipotesis. Teori pertama adalah pendinginan iklim. Dari akhir periode Jurassik hingga awal periode Kapur, bumi memang mengalami penurunan suhu. Buaya laut tidak memiliki kemampuan berdarah panas. Hewan berdarah dingin akan menjadi lamban pada suhu rendah. Mungkin mereka mati kedinginan. Teori kedua lebih menarik. Beberapa ilmuwan percaya bahwa mangsa mereka telah berevolusi. Buaya laut terutama memakan ikan. Dan pada masa itu, sejenis ikan baru bernama Teleostei mulai bermunculan. Ikan Teleostei berenang lebih cepat, lebih lincah, lebih sulit ditangkap. Buaya laut tidak bisa lagi mengejar mereka. Tapi hipotesis yang paling menakutkan adalah yang ketiga. Ada yang mengatakan nol bahwa Mosasaurus telah muncul. Apa itu Mosasaurus? Adalah penguasa puncak lautan di zaman Kapur. Panjang tubuhnya bisa mencapai 17 meter, 2 kali lipat lebih besar dari buaya laut. Dan struktur tubuh Mosasaurus sangat mirip dengan buaya laut. Tubuh yang ramping, anggota tubuh berbentuk sirip, ekor yang kuat, benar-benar versi peningkatan dari buaya laut. Mungkin buaya laut tidak punah secara alami. Mereka tersingkirkan oleh pendatang baru yang lebih kuat dan lebih buas, digantikan sepenuhnya. Sama seperti persaingan bisnis, bukan karena kamu kurang bagus, tapi karena lawan terlalu kuat. Inilah kejamnya evolusi. Terus kenapa kalau kamu sudah berkuasa selama 80 juta tahun? Asalkan ada lawan yang lebih beradaptasi dengan lingkungan, kamu harus lengser. Tidak ada pengecualian. Tapi ceritanya belum selesai. Tahun 2024, tim peneliti dari Universitas Southampton di Inggris menerbitkan sebuah makalah. Mereka melakukan CT scan pada 11 tengkorak buaya laut dan menemukan rahasia yang mengejutkan. Sinus buaya laut C sangat berbeda dengan paus modern. Sinus paus akan menyusut seiring bertambahnya kedalaman menyelam. Ini berguna untuk menahan tekanan air, tapi sinus buaya laut malah akan membengkak di air dalam. Apa artinya ini? Artinya buaya laut tidak bisa menyelam dalam. Mereka hanya bisa beraktivitas di laut dangkal. Jika menyelam terlalu dalam 13, tengkorak mereka akan hancur oleh tekanan air. Inilah kelemahan fatal mereka. Ilmuwan juga menemukan ada kelenjar garam khusus di dalam sinus buaya laut. Kelenjar ini bisa membuang kelebihan garam di dalam tubuh. Saat buaya laut mengontraksikan otot rahang bawahnya, kelenjar garam akan tertekan, lalu mereka akan bersin untuk menyemburkan garam keluar. Persis seperti iguana laut saat ini, seekor buaya yang bisa bersin. Bisa kamu bayangkan, pemandangan ini mengerikan sekaligus konyol. Penemuan ini memberi tahu kita, meskipun buaya laut sangat beradaptasi dengan laut, tapi mereka punya satu kelemahan mematikan. Evolusi mereka belum sempurna. Mereka tidak bisa menyelam dalam seperti paus, tidak bisa bernapas seefisien lumba-lumba. Mereka terjebak di tengah jalan evolusi. Tinggal selangkah lagi untuk menguasai laut dalam. Seandainya mereka diberi waktu puluhan juta tahun lagi, mungkin di lautan saat ini akan ada makhluk raksasa bermulut buaya yang berkeliaran, tapi sejarah tidak mengenal kata seandainya Mosasaurus datang, buaya laut lenyap. Sekarang kembali ke pertanyaan awal tadi. Jika buaya laut tidak punah, akan seperti apa dunia hari ini? Pertama, hiu mungkin tidak akan menjadi penguasa lautan karena buaya laut lebih ganas daripada hiu,
lebih mudah beradaptasi, hiu bisa bertahan hidup sampai sekarang, sampai batas tertentu, harus berterima kasih atas kepunahan buaya laut. Kedua, manusia mungkin tidak akan pernah berani turun ke laut. Seekor buaya sepanjang 8 meter yang bisa bersin dan bergigi dinosaurus. Di setiap perairan hangat yang mereka patroli, berenang, berselancar, menyelam. Jangan harap kisah buaya laut memberitahu kita, di bumi ini tidak pernah ada penguasa abadi, tidak peduli seberapa kuatnya kamu, tidak peduli sudah berapa lama kamu berkuasa, suatu hari nanti akan ada eksistensi yang lebih kuat untuk menggantikanmu. Dinosaurus pun begitu, buaya laut pun begitu. Apakah kita umat manusia bisa menjadi pengecualian? Lain kali saat kamu pergi ke pantai dan melihat lautan biru itu, coba pikirkan, 140 juta tahun yang lalu, tepat di bawah perairan ini, pernah berkeliaran pembunuh paling mengerikan di bumi. Mereka telah menghilang, tetapi lautan tetap ada. Dan kita hanyalah sekelompok pengunjung yang numpang lewat. Seekor ikan air tawar lebih besar dari hiu putih raksasa, giginya lebih panjang dari T-Rex, tetapi ia bukan hiu. Seekor katak dengan berat beberapa ton mampu menelan manusia dewasa secara utuh. Seekor walrus seberat 4 ton, sama beratnya dengan gajah Asia, namun merupakan predator puncak yang aktif berburu hewan lain. Semua monster ini benar-benar pernah ada, tetapi kemungkinan besar kamu belum pernah mendengar satupun. Mengapa? Karena dinosaurus terlalu terkenal. T-Rex, Mosasaurus, Megalodon telah memonopoli sorotan utama di semua dokumenter dan film. Sementara monster purba raksasa yang benar-benar mengerikan itu justru terlupakan sepenuhnya di sudut sejarah. Hari ini aku akan menggali semuanya. Ada beberapa hal yang setelah melihatnya kamu akan bersyukur mereka sudah punah. Baiklah, mari kita mulai dari dalam air. Pada periode karbon 330 juta tahun yang lalu, di sungai dan danau Skotlandia, bersembunyi sesosok monster bernama Rhizodus. Hanya dari namanya, kamu mungkin merasa tidak ada yang luar biasa. Lagi pula, itu kan cuma ikan. Tapi biar ku beritahu, ikan ini panjang tubuh maksimalnya bisa mencapai 7 meter. Seperti apa bayangan 7 meter itu? Itu lebih panjang dari seekor hiu putih raksasa dewasa. Dan ia tidak hidup di lautan luas. Ia berdiam di dasar sungai air tawar menunggumu. Saat kamu mencuci tangan di sungai dan membungkuk, ia akan langsung menggigitmu dari bawah air. Yang lebih menakutkan adalah giginya. 2 taring di bagian paling depan mulut Rhizodus, masing-masing panjangnya 22 cm, lebih panjang dari gigi T-Rex. Kamu tidak salah dengar, gigi ikan air tawar ternyata lebih besar dari dinosaurus paling ganas di darat. Seluruh tubuhnya ditutupi sisik pelat yang tebal. Sangat mirip dengan ikan arapaima di sungai Amazon hari ini, Rhizodus. Benar-benar seperti tank tempur bawah air berlapis bajak Rhizodus. Selain itu, para ahli paleontologi menemukan, setelah makhluk ini membunuh mangsanya, ia tidak menelannya bulat-bulat, melainkan menggunakan gigi raksasanya untuk mencabik-cabik mangsa hidup-hidup, merobeknya jadi potongan-potongan lalu memakannya perlahan. Di sungai pada masa itu ada banyak amfibi raksasa sepanjang 1 atau 2 meter, dan tetrapoda purba di mana-mana. Di mata Rhizodus, semuanya hanyalah santapan di atas piring. Ada satu detail lagi yang bikin merinding. Ilmuwan menemukan melalui analisis fosil sirip depan Rhizodus berkembang secara luar biasa, jauh lebih kuat daripada sirip belakangnya. Apa artinya ini? Itu berarti ia mungkin bisa seperti buaya, mampu melesat keluar tiba-tiba dari air untuk menyergap hewan di tepi sungai. Kamu pikir berdiri di tepi sungai itu aman? Maaf, area serangannya juga mencakup daratan. Bayangkan, kamu berjongkok di tepi sungai melihat pantulanmu. Detik berikutnya, sebuah mulut yang seukuran tubuhmu meledak muncul dari bawah air. Inilah sungai air tawar di periode karbon, benar-benar seperti dungeon tingkat neraka. Tapi apa kamu pikir di air tawar hanya ada satu monster raksasa yang terlupakan ini? Jauh lebih banyak dari itu. Jika kamu kembali ke periode kapur 100 juta tahun yang lalu dan melihat-lihat sungai di Afrika atau Amerika Selatan, kamu akan menemukan sesuatu yang lebih aneh lagi. Mausonia. Ini adalah jenis coelacanth raksasa. Kamu mungkin pernah mendengar tentang coelacanth. Mereka sempat dikira telah punah sepenuhnya 66 juta tahun yang lalu. Ternyata pada tahun 1938, seorang nelayan Afrika Selatan menebarkan jala di Samudra Hindia. 3. Libis superbus L. Jurassic Gamancel Locpelacanthus D. Laima Holophagus penicillatus L. Juras. Di dalam jaring tersebut tampak jelas tergeletak seekor coelacanth yang masih hidup Max Cuniel Triassic yang mengejutkan seluruh dunia sains.
Para ilmuwan memberinya julukan fosil hidup karena struktur tubuhnya nyaris persis dengan fosil dari puluhan juta tahun lalu. Tapi tahukah kamu seberapa besar coelacanth hari ini? Kira-kira hanya 1,5 hingga 2 meter, ukurannya hampir sama dengan orang dewasa. Namun kerabat purba mereka, Mausonia, panjang tubuhnya bisa mencapai lebih dari 5,1 meter dan beratnya mungkin menembus 2 ton. Seekor ikan yang seberat 2 ton lebih berat daripada gabungan 2 ekor beruang kutub. Fosil mereka telah ditemukan di Amerika Selatan, Afrika Utara, dan bahkan Amerika Utara, menunjukkan bahwa ikan raksasa ini pernah tersebar di berbagai benua. Dan makhluk ini hidup berdampingan dengan Spinosaurus uduk, benar, yaitu Spinosaurus, dinosaurus karnivora terbesar dalam sejarah. Mereka hidup di perairan yang sama. Anda mungkin akan bertanya, bukankah ikan Mausonia akan menjadi mangsa Spinosaurus? Mungkin saja. Namun, setelah ahli paleontologi meneliti struktur mulut ikan Mausonia, mereka menemukan bahwa ia kemungkinan besar adalah penyedot debu hidup, mirip seperti ikan kerapu raksasa yang menggunakan daya isap yang sangat kuat untuk langsung mengisap dan menelan apapun yang berada terlalu dekat ke dalam mulutnya. Ikan kerapu kecil saat ini saja bisa langsung mengisap hiu sepanjang 1,5 meter dalam satu tegukan. Lalu bagaimana dengan monster purba sepanjang 5 meter ini? Coba Anda bayangkan sendiri. Baiklah, pembahasan tentang makhluk air sudah selesai, mari kita beralih ke darat. Apakah Anda berpikir dinosaurus adalah penguasa daratan? Jika ya, Anda terlalu meremehkan sejarah bumi. Sebelum dinosaurus berkuasa, ada sebuah hewan di bumi yang ukurannya sebesar gajah, dengan penampilan seperti kuda Nil yang bermutasi super. Namun, ia bukanlah dinosaurus dan bukan juga mamalia. Namanya adalah Lisowiczia. Pada tahun 2006, fosil Homerus of Lisowiczia, ahli paleontologi Polandia di sebuah tambang dekat desa Lisowiczia, menggali setumpuk tulang raksasa pada awalnya Lisowiczi. Mereka mengira ini adalah fosil dari sejenis dinosaurus sauropoda Lisowiczi, karena tulangnya benar-benar sangat besar Lisowiczi, dan tidak terlihat seperti sesuatu selain dinosaurus Lisowiczi. Namun, setelah mereka menggali lebih dari 1.000 kepingan tulang Suwici, keadaan menjadi aneh. Ciri-ciri pada tulang tersebut Lisowiczi sama sekali bukan milik dinosaurus Lisowiczi. Hasil identifikasi akhir pun keluar. Lisowiczi ini adalah sejenis Dicynodont Lisowicz. Apa itu Dicynodont? Lisowicz singkatnya, mereka adalah kerabat jauh mamalia yang sangat melimpah di bumi pada periode Permian hingga Trias. Seberapa banyak jenisnya? Pada masa-masa tertentu, keberadaan mereka hampir ada di setiap benua di bumi sehingga layak disebut sebagai spesies penguasa pada saat itu. Di Valle Perta sehingga layak disebut sebagai spesies penguasa pada saat itu. Namun para ilmuwan selalu berpikir, menjelang akhir periode Trias-Alasto, ukuran Dicynodont telah lama menyusut menjadi hewan berukuran kecil hingga menengah dan menyerahkan relung ekologi besar kepada dinosaurus. Penemuan Lisowiczia telah sepenuhnya menghancurkan pemahaman Inisowiczia boja. Makalah ini diterbitkan di jurnal terkemuka Science, Ia Bujan, dan langsung memicu kejutan besar di dunia paleontologi Ichia Bujan. Seberapa besar makhluk ini? Lisowiczia boja, panjang tubuhnya 4,5 meter, tinggi pinggulnya 2,6 meter Migia Bujan. Perkiraan berat badannya antara 5 hingga 7 ton Juwiczia Bujan, 5 hingga 7 ton. Setara dengan gajah Afrika modern. Selain itu, ia hidup pada akhir periode Trias sekitar 210 juta tahun yang lalu. Itu adalah masa ketika dinosaurus baru saja bangkit. Bahkan bayangan T-Rex pun belum ada. Di wilayah tempatnya hidup, Lisowiczia adalah makhluk raksasa yang mendominasi mutlak. Dinosaurus awal di sekitarnya terlihat seperti anak kecil di hadapannya. Yang lebih mengejutkan adalah meskipun ukurannya menakutkan, ia sebenarnya adalah herbivora murni, tidak punya gigi di mulutnya. Ia menggunakan paruhnya untuk menggigit daun dan tumbuhan runjung. Ilmuwan bahkan menemukan fosil kotorannya di lapisan tanah yang sama. Dan setelah dianalisis ditemukan, isinya penuh dengan sisa-sisa tumbuhan lunak dan pohon runjung. Seekor hewan pemakan tumbuhan ternyata bisa lebih besar daripada kebanyakan dinosaurus karnivora. Hal ini saja sudah cukup membalikkan pemahaman kita.
Tapi jangan berpikir hewan pemakan tumbuhan mudah ditindas. Struktur tulang Lisowicz sangat kuat dan tebal seperti tank yang hidup. Selain itu, ia memiliki kepala bertulang yang besar. Jika ia berlari dan menabrak Anda, efeknya mungkin sama seperti ditabrak mobil kecil dengan kecepatan penuh. Bahkan predator terbesar saat itu, sejenis Archosaurus sepanjang 6 meter bernama Smok Wawelski, harus berpikir 2 kali apakah pantas untuk menyerangnya. Selesai membahas tentang tank purba di darat, sekarang mari kita bahas tentang lautan. Berbicara tentang monster laut prasejarah, pasti yang muncul di benak kita adalah Mosasaurus, Plesiosaurus, Ichthyosaurus, dan Megalodon. Tapi ada seorang pemburu laut dari zaman Trias Onibus yang ukurannya tidak kalah dari para bintang ini, namun ketenarannya hampir nol, yaitu Nothosaurus raksasa. Order Noti keluarga Nothosaurus ini sangat melimpah di zaman Trias. Tetapi, jenis biasanya kebanyakan hanya sekitar 2 meter, sehingga keberadaannya kurang diperhatikan Nothosauro. Namun dalam catatan fosil di Tiongkok dan Eropahosaurus, para ahli paleontologi menemukan 2 spesies super, Hosaurus, Nothosaurus zangi, dan Nothosaurus giganteus. Panjang tubuh mereka bisa mencapai 5 hingga 7 meter. Predator laut sepanjang 7 meter, jika ada di masa sekarang, ukurannya lebih besar daripada hiu macan. Selain itu, makhluk ini bukan hewan laut murni, ia adalah hewan semi-akuatik. Artinya, Anda tidak hanya bisa bertemu dengannya di air, tetapi juga mungkin berhadapan langsung dengannya di pantai 2. Ia akan naik ke darat untuk beristirahat dan berburu seperti anjing laut, tapi ia bukanlah anjing laut. Ia adalah seekor predator laut sepanjang 7 meter dengan mulut penuh gigi tajam seperti jarum. Tahun 2014, bukti fosil yang ditemukan di biota Luoping, Yunnan, Tiongkok menunjukkan bahwa Nothosaurus raksasa ini bahkan menggunakan kaki depan mereka untuk mengaduk lumpur di dasar laut, untuk memaksa mangsa yang bersembunyi keluar, lalu memakannya seperti mesin ekskavator bawah laut yang mengerikan. Beberapa peneliti bahkan berpendapat bahwa keluarga Nothosaurus ini mungkin merupakan nenek moyang Plesiosaurus di kemudian hari. Dengan kata lain, naga laut raksasa dalam film yang membuat orang menjerit itu, nenek moyang mereka mungkin adalah makhluk raksasa yang suka berjemur di pantai ini. Bisa bayangkan saat kamu sedang asyik berjemur di pantai, ada makhluk seperti ini merangkak di sebelahmu. Baiklah, kita sudah membahas soal laut, air tawar, dan daratan, karakter terakhir yang akan tampil ini. Mungkin yang paling mengejutkan dari semua hari ini, seekor walrus raksasa prasejarah. Bicara soal walrus, kamu mungkin mengira hewan ini gempal dan lamban, dan paling banter hanya menakut-nakuti dengan 2 gading besarnya itu. Tapi tahukah kamu, ukuran walrus modern itu sudah cukup menakjubkan. Pejantan dewasa bisa berukuran 2 hingga 3 kali lipat, beruang kutub, 90 gejolo, geril tampu, 6 mamlo, 45 40. Namun pada zaman Miosen, sekitar 7 hingga 9 juta tahun yang lalu, 35, 30, 25, 20, pernah hidup seekor walrus super bernama Pontolis di pesisir barat Amerika Serikat. Makhluk ini memiliki panjang tubuh lebih dari 4 meter, dengan berat antara 2 hingga 4 ton Entilus magn. Kira-kira seukuran gajah Asia jantan Tilus magn, tengkoraknya saja sepanjang 60 cm Entilus magn, 2 kali lipat ukuran tengkorak walrus modern Entilus magn. Namun yang paling mengejutkan adalah ia tidak punya gading lus magn. Ya, kamu tidak salah dengar, berbeda dengan walrus saat ini. Pontolis telah berevolusi hingga menghilangkan gadingnya. Sebagai gantinya, ia memiliki gigi berbentuk kerucut yang besar dan kuat, yang khusus digunakan untuk mencabik dan menghancurkan mangsa. Benar sekali, walrus yang satu ini adalah predator yang menyerang secara proaktif. Makanannya meliputi anjing laut, ikan besar, dan paus kecil, bahkan mungkin termasuk anak hiu Megalodon. Benar, Megalodon. Hiu yang diklaim sebagai hiu terbesar dalam sejarah itu, anaknya mungkin dijadikan camilan oleh seekor walrus. Coba bayangkan pemandangan ini. Seekor walrus seberat 4 ton dengan rahang penuh gigi tajam, mengejar dan memangsa hewan lain di pesisir California. Kalau ia masih hidup sampai sekarang, pantai California dan Oregon pasti akan sangat ramai. Para peselancar mungkin harus memikirkan ulang hobi mereka. Dan jangan mengira ia berenang lambat hanya karena terlihat gemuk. Kecepatan lari walrus modern bisa mencapai 35 km per jam. 3 kali lebih cepat dari rekor tercepat Phelps si ikan terbang. Bahkan lebih cepat dari kecepatan orang biasa berlari di darat. Apalagi Pontolis yang sepertiga lebih besar dari walrus modern. Kecepatannya pasti jauh lebih mengerikan.
Sampai di sini kamu mungkin berpikir, kenapa monster-monster ini tidak pernah muncul di film atau dokumenter? Alasannya sederhana. Para bintang utama seperti dinosaurus, megalodon, dan harimau gigi pedang sudah memonopoli imajinasi publik. Setiap kali membuat film bertema prasejarah, para produser selalu ingin menggunakan wajah-wajah lama ini. Karena penonton mengenalnya dan bersedia membayar, akibatnya kisah prasejarah yang benar-benar luar biasa malah terkubur di dalam makalah akademis. Orang awam tidak akan pernah tahu seumur hidupnya. Padahal faktanya, dalam 4,6 miliar tahun sejarah bumi, dinosaurus hanyalah satu bab di dalamnya, sebelum, sesudah. Bahkan pada masa yang sama dengan dinosaurus, ada banyak sekali spesies menakjubkan yang meninggalkan jejak di planet ini. Ada yang menyergap semua makhluk yang mendekat di dasar sungai, ada yang menyeret tubuh sepanjang 7 meter untuk berjemur di pantai, ada yang menerjang di hutan Trias dengan berat seukuran gajah. Mereka pernah ada dan mereka pernah menjadi penguasa. Hanya saja tidak ada yang mewakili mereka untuk bercerita. Kisah kepunahan dinosaurus sudah diceritakan 10.000 kali. Namun epik yang sesungguhnya di planet ini jauh lebih dari sekadar satu bab itu. Sampai jumpa di episode berikutnya.